Nah, baik, jadi jurnal yang saya gunakan itu sudah saya masukkan ke dalam ChatGPT dengan pertanyaan seberapa handal spektroskopi inframerah dapat membedakan antara variasi polimorf bahan aktif farmasi dan apakah teknik ini cukup sensitif untuk mendeteksi perubahan kecil yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat. Jadi tujuan saya di sini menanyakan hal tersebut karena saya ingin mengetahui jika bervariasi polimorf bahan aktif farmasi, apakah spektroskopi ini handal dalam mendeteksinya? Apakah ada tambahan teknik lain yang dapat digunakan agar mendapatkan hasil yang lebih bagus? Dan apakah teknik ini cukup sensitif untuk mendeteksi perubahan kecil? Nah, perubahan kecil yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Seperti yang kita ketahui, perubahan sekecil apapun pasti akan mempengaruhi bioavailabilitas obat. Jadi di sini saya ingin mengetahui apakah itu dapat berdampak pada spektroskopi inframerahnya. Jadi berdasarkan jawaban dari ChatGPT, dia mengatakan bahwa spektroskopi inframerah cukup handal dalam membedakan variasi polimorf bahan aktif karena mampu mendeteksi perubahan dalam karakteristik getaran molekul. Nah, teknologi ini memberikan sidik jari yang unik dari masing-masing bentuk polimorf berdasarkan perbedaan frekuensi serapan getaran kimia tertentu. Baik, jadi berdasarkan jurnal pendukung yang sudah saya dapatkan, perbedaan antara ChatGPT dengan jurnal pendukung itu sebenarnya hampir sama karena spektroskopi inframerah ini adalah teknik yang handal dapat membedakan variasi variasi polimorf bahan aktif farmasi karena mampu mendeteksi perbedaan kristalin suatu senyawa. Setiap polimorf memiliki susunan molekul dan interaksi dasar antar molekul yang unik yang menghasilkan spektrum inframerah yang berbeda. Dengan demikian, spektroskopi inframerah ini mengkarakterisasi berbagai bentuk polimorf yang dapat mempengaruhi stabilitas, kelarutan, dan efektivitas obat, seperti pada jurnal pendukung yang menyebutkan hal tersebut. Nah, jadi, di ChatGPT juga menjelaskan, namun sensitivitas perubahan kecil yang mempengaruhi bioavailabilitas obat tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, resolusi dan keakuratan pemrosesan data dan faktor intrinsik seperti hamburan, refleksi, dan intervensi dari sampel yang mempengaruhi keandalan data. Nah, namun meskipun spektroskopi inframerah ini cukup sensitif untuk membedakan polimorf, teknik ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi perubahan menentukan stabilitas serta hubungan termodinamika antar polimorf. Oleh karena itu, teknik lain seperti di jurnal ini disebutkan teknik lainnya itu bisa seperti nih, yang nomor 2, DSC atau differential scanning colorimetry dan difraksi sinar XRD. Nah, jadi apa sih teknik ini dan apa sih kegunaannya? Nah, kalau DSC ini tuh digunakan untuk mengukur perubahan panas yang terjadi saat suatu polimorf itu mengalami dari bentuk metastabil ke stabil. Nah, dia itu juga berguna dalam menentukan stabilitas termal suatu polimorf yang penting dalam perkembangan obat untuk memastikan bahwa bentuk kristal yang digunakan tetap stabil selama penyimpanan dan penggunaannya. Terus yang kedua, difraksi sinar XRD. Nah, dia itu digunakan untuk menganalisis struktur kristalin polimorf dengan memeriksa pola difraksi sinar X yang dihasilkan. Berbeda dengan spektroskopi inframerah yang mendeteksi perubahan dalam getaran molekul. Nah, XRD ini memberikan informasi
langsung mengenai bagaimana atom itu dalam suatu kristal tersusun. Nah, XRD ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah struktur polimorf berbeda dalam dalam bentuk amorf tidak memiliki keteraturan kristalin yang dapat mempengaruhi kelarutan dan laju di solusi obatnya. Nah, jadi berdasarkan konteks bioavailabilitas obat, kombinasi antara spektroskopi inframerah, DSC, dan XRD itu menjadi sangat penting. Dikarenakan polimorf yang berbeda-beda dapat memiliki perbedaan kan antara satu sama lain maupun di kelarutan dan di laju di solusinya yang secara langsung mempengaruhi seberapa cepat dan seberapa banyak obat yang akan diserap ke dalam tubuh. Misalnya, polimorf metastabil biasanya lebih mudah larut di dalam bentuk stabil tetapi bisa mengalami perubahan struktur selama penyimpanan sehingga bioavailabilitasnya itu menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, pemilihan polimorf yang optimal harus mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas dan kelarutan yang hanya dapat dipastikan melalui kombinasi berbagai teknik analisis. Nah, jadi dapat disimpulkan spektroskopi inframerah ini adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan membedakan polimorf pada sediaan farmasi. Tetapi untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai stabilitas, kelarutan, dan hubungan termodinamika, kita bisa menggunakan teknik tambahan seperti pada jurnal pendukung yang sudah saya tampilkan, yaitu DSC dan difraksi sinar X XRD. Jadi, jawaban antara ChatGPT dengan jurnal pendukung saya itu hampir sama dan relevan. Tentang pra pemrosesan data ini juga sudah dibahas pada jurnal utama.